Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang sabda bahagia. Topik bahasan yang kita akan pelajari hari ini adalah menceritakan pengalaman sendiri saat merasakan kebahagiaan, merumuskan pandangan pribadi tentang arti kebahagiaan, menjelaskan arti bahagia berdasarkan Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12. Menjelaskan orang-orang yang disebut bahagia oleh Yesus menurut Injil Matius. Nih, apa sebenarnya hidup tujuan manusia? Apa sih? Apa tujuan hidup orang-orang di sekitarku? Apa sebenarnya tujuan hidupku? Apa itu bahagia? Bahagia arti KBBI adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala menyusahkan, beruntung dan bahagia. Ukuran kebahagiaan. Masing-masing orang mempunyai pengertian dan ukuran sendiri tentang kebahagiaan. Orang yang mengukur kebahagiaan berdasarkan kepemilikan harta kekayaan yang berlimpah, popularitas ataupun status sosial. Orang-orang semacam ini biasanya berupa ingin memperoleh harta kekayaan yang melimpah, popularitas ataupun status sosial. Mereka yang bekerja dan berusaha dengan segala daya dan upaya untuk dikerahkan untuk memperoleh harta kekayaan menjadi populer dan mencapai status sosial yang tinggi. Ada pula yang mengukur kebahagiaan berdasarkan prestasi akademis, prestasi atas bidang yang ditekuni, misalnya olahraga atau kesenian. Namun ada pula yang mengukur kebahagiaan bertolak dari pengalaman hidup bersama orang lain ketika terjadi persaudaraan tulus, kerukunan, persatuan maupun ketentraman dan kedamaian. Pandangan gereja tentang arti kebahagiaan. Santo Ignatius Agustinus dalam doanya pernah mengatakan, hatiku tak pernah merasa damai sampai aku beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Doa Santa Agustinus ini bisa menjadi cermin pemahaman dan ukuran kita tentang kebahagiaan. Menurut Santo Agustinus, Tuhanlah sumber kebahagiaan sejati. Artinya, ukuran kebahagiaan tidak terletak pada kelimpahan harta, popularitas, status sosial, prestasi yang kita capai, melainkan pada sikap kita terhadap Allah. Kebahagiaan menurut Matius 5 ayat 1 sampai 12. Menurut Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, seperti dikisahkan penginjil Matius dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, kebahagiaan kita capai ketika kita sepenuhnya menyandarkan hidup kita kepada Allah. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Menurut Yesus, orang miskin bahagia karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang miskin yang mempunyai kerajaan surga menjadi bahagia karena mereka memiliki sikap percaya secara mutlak dan berserah kepada Allah, dan bukan mengandalkan kekuatan hidup atas kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Yesus bukan hanya menyampaikan pemahaman serta ukuran tentang kebahagiaan, melainkan juga syarat atau jalan menuju kebahagiaan sejati. Bacaan kitab suci arti kebahagiaan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka. Katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan kamu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bacaan Matius 5 ayat 1-12. Sabda bahagia yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit bagi para murid-murid dan pengikutnya merupakan tantangan hidup baru dalam masyarakat yang harus direalisasikan. Dengan mendasarkan hidup kepada sabda bahagia, para murid Yesus, pengikutnya seperti kita di masa dapat membangun hidup dengan sepenuhnya mendasarkan diri kepada Allah. Bukan kepemilikan harta, kedudukan, ataupun realisasi manusiawi lainnya. Palatino Linotype. Dengan disampaikannya sabda bahagia ini, Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa kekayaan dan kekuatan manusia hanya terletak kepada Allah. Dengan bersandar pada kekuatan Allah, manusia mempunyai kemampuan untuk terus berjuang menyingkirkan semua penderitaan di dunia. Kesimpulan, dalam pelajaran ini, dengan mempelajari secara mendalam sabda bahagia dalam khotbah di bukit, siswa diharapkan dapat melihat kembali tujuan hidup, dijalani caranya, dan menata hidup, dan menyadari pentingnya membangun hidupnya pribadi dan hidup bersama dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai pokok yang terkandung dalam ajaran Yesus Kristus. Pada akhirnya siswa pun mempunyai orientasi hidup baru yang lebih mengarahkan kepada kebahagiaan sejati di dalam Allah dan bukan pada kebahagiaan duniawi. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Dicatat hal-hal yang penting ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan makan makanan yang bergizi ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.